Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang sedang istirahat, yang sedang mengerjakan tugas pekerjaannya, selamat mengerjakannya. Semoga sehat selalu untuk kalian semua. Semoga Allah memberi kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas atau membicarakan tentang kehidupan dunia. Kita hidup di dunia ini tidaklah hanya untuk sekedar makan, minum, bekerja, atau dan lain-lainnya. Kita hidup di dunia ini tentu saja berupaya dan berusaha untuk menjadi seseorang yang lebih baik dan terbaik dari suatu hal apapun. Kita sebagai manusia selayaknya dan seharusnya menjadi orang yang baik dalam bentuk hal apapun. Allah sangat mencintai orang-orang yang baik dan orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki dirinya serta kehidupannya, maupun di dalam hatinya ataupun dalam kehidupan dunianya. Tapi yang terpenting dalam hidup ini adalah kita menjadi seorang yang baik adalah hatinya, ya Allah. Hatinya nomor satu adalah hati yang baik, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang baik. Pikirannya pun putih, cemerlang. Itulah yang diharapkan seorang hamba, seorang manusia. Karena manusia itu mengharapkan suatu kebaikan dari hal apapun. Makanya kita dianjurkan untuk selalu memperbaiki hidup kita, memperbaiki hati kita dalam segala aspek apapun. Allah menyukai segala sesuatu yang baik. Makanya kalau seseorang ada yang tidak bertindak baik, kita berusaha untuk menyikapi sesuatu hal yang selumrahnya atau sewajarnya atau selazimnya. Kita sebagai manusia atau sebagai insan yang baik harus bisa menyadari, harus bisa menyikapi hal-hal yang sesuai dengan kodrat manusia berada di dunia, di alam dunia semesta ini. Kalau kita menemukan sesuatu atau orang yang jahat, kita harus bisa menyikapi hal-hal yang membuat suatu kedamaian, ketentraman, sikap yang baik, kata-katanya pun yang baik. Allah menyukai hal-hal yang serupa dengan kebaikan apapun. Jadi Allah pun tahu tujuannya apa. Jika ada seorang yang tidak baik dan bertemu dengan suatu kebaikan, yaitu adalah orang yang tidak baik bertemu dengan orang yang baik. Orang yang
baik atau orang yang jahat itu adalah sebagai ujian cobaan untuk menuju ke derajat atau tingkat selanjutnya, untuk memberi suatu tingkatan ketakwaan, kebaikan, kesucian hati, kesucian pikiran kepada orang baik. Jadi sepantasnya kita sebagai orang yang baik harus, caranya ya kita selalu berpikir positif kepada mereka, orang-orang yang tidak berlaku baik kepada kita. Banyak kita temui orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik. Banyak sekali di dalam maupun di luaran sana. Orang yang tidak baik banyak. Begitu pula sangat banyak orang yang baik. Orang baik biasanya tertutupi oleh kelakuan-kelakuan atau perilaku orang-orang yang tidak baik. Makanya jika ada orang yang tidak baik kepada kita, kita berusaha untuk menyikapi, untuk mengikhlaskan segala sesuatu tindak laku yang diperbuatkan kepada kita. Insya Allah orang tersebut akan menjadi suatu pijakan untuk lebih baiknya kita. Jadi kita tidak usah berrepot-repot untuk membuat mereka menjadi suatu supaya dia itu takluk kepada kita. Jangan seperti itu, tapi kita harus bisa menyikapi, bisa menyadari bahwa itu adalah ujian dan cobaan yang ditimpakan atau yang dianugerahkan untuk kita sebagai orang baik, untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi dalam hidup kita. Ya, saya sudah bilang dari tadi, baik itu tidak harus secara cover, maksudnya tidak harus secara tampilan, secara menyeluruh. Banyak kok orang yang terlihat baik dalam secara sikap, secara postur tubuh, secara pakaian itu baik, tetapi belum tentu di dalam hatinya itu sangat baik. Makanya kita sebagai orang yang baik harus pintar, harus jeli untuk caranya apa? Untuk menilai atau itulah caranya membuat argumentasi yang kritis supaya kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Contoh, kita berteman dengan orang yang suka mabok-mabokan, judi, atau yang lainnya, maksiat-maksiat yang lainnya. Kita tidak boleh menghindari mereka, tapi kita harus bisa menyikapi sebuah realita bahwa itu adalah sebuah ujian, sebuah pijakan. Maka dari itu kita harus bisa, dalam arti kita bisa memasukinya kehidupannya, tapi jangan melakukan apa yang mereka lakukan. Suatu misal mereka judi, mabok, tapi kita jangan melakukan hal itu. Itulah yang namanya manusia yang baik hatinya. Maka dari itu kita hatinya kita dibina, kita diasah, hati kita diasah supaya menjadi bersih, menjadi tajam, supaya
hati kita bercahaya, yang namanya nur aini. Nur aini adalah cahaya hati. Cahaya hati kita kalau kita diasah, maka akan menjadi terlihat bersinar, bercahaya. Maka energi positif yang kita lakukan, energi yang baik yang kita lakukan, maka akan tersinergikan, dalam arti mereka akan tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya, kita harus bisa yang namanya menyatukan atau menyelaraskan hati dan akal. Kalau hati kita baik, insya Allah akalnya kita pun sehat, baik juga. Begitu pula hati kita tidak baik, akalnya pun kita tidak baik juga. Maka dari itu kita bisa menyelaraskan, menyatukan antara hati dan akal. Jadi ketika hati dan akal tidak bersatu, maka dari itu kita tidak akan bisa yang namanya menjadi suatu keseimbangan akal sehat. Satu misal, banyak orang yang melakukan judi, mabuk-mabukan, ya itu kan hal-hal yang tidak baik. Maka dari itu kita berpikir dengan akal yang sehat. Apakah itu mabuk dan judi itu baik? Ya tidak. Karena itu akibatnya adalah bisa merusak jiwa raga. Ini khusus untuk yang mabok. Mabuk-mabukan, minum keras, itu efeknya adalah bisa menghancurkan dan bisa membuat kita menjadi fakir dalam arti fakir adalah ketika kita mabok, kita rusak pikiran, rusak jiwa, rusak badan. Jelas tentu kita menguras yang namanya uang, ekonomi, jadi memboroskan, membahayakan. Kalau judi, begitu pun pula judi. Dengan judi kita